Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar secara online. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, khususnya kelas 7. Di pertemuan pertama kita sudah membahas dan sudah mengerjakan. Alhamdulillah. Anak sekalian rata-rata sudah benar semua dalam mengerjakan tes deskripsi atau mendeskripsikan tentang diri sendiri, ya. Walaupun ada beberapa yang masih kurang, tapi insya Allah nanti akan dilengkapi. Jadi mendeskripsikan tentang diri sendiri artinya menceritakan tentang diri sendiri, yang memperkenalkan mulai dari nama, kemudian bentuk fisik sampai dengan ciri-cirinya yang bentuk fisik, ciri-cirinya seperti apa, sehingga ketika orang membaca tes tersebut orang bisa mengetahui bahwa apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu adalah pembaca seolah-olah dapat mengetahui bahwa ini si A, si B, ini si B, ya. Tanpa melihatnya dia seakan mengetahui bahwa si A, oh ternyata misalnya namanya Ariel, ini ternyata dia memiliki hidung yang mancung, kemudian mata yang sipit, contoh, ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan ini, yaitu masih di tes deskripsi, ya. Jadi tadi masih di kompetisi dasar kita, yaitu masih mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi tentang objek, sama seperti yang kemarin. Kemudian untuk indikator pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu siswa dapat menentukan ciri umum tes deskripsi dari segi isi, tujuan, dan tujuan komunikasi pada tes yang dibaca. Kemudian yang kedua yaitu menentukan ciri tes deskripsi dari aspek kebahasaan, dari teks isi dan tujuan. Kemudian menentukan ciri tes deskripsi dari aspek kebahasaan. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan jenis-jenis tes deskripsi. Baik, kita akan lanjut. Ciri-ciri tes deskripsi, ya, dari segi isi, tujuan, dan objek yang dideskripsikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ciri tes deskripsi dari segi tujuan. Ya, kita ketahui bahwa pengertian tes deskripsi adalah menggambarkan suatu objek berdasarkan kenyataan. Ciri tes deskripsi dari segi tujuan yaitu menggambarkan objek dengan cara merincikan secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari pandangan penulis sehingga pembaca seakan-akan melihat, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ya, bahwa tes deskripsi itu baru dikatakan deskripsi apabila seorang penulis itu menggambarkan suatu objek itu berdasarkan keadaan benda, tempat, ataupun manusia yang ingin dijelaskannya. Kemudian yang kedua, ya, ciri tes deskripsi dari objek yang dideskripsikan. Ya, dari objek yang dideskripsikan ini sama-sama menentukan judul. Objek yang dibicarakan pada tes deskripsi bersifat khusus. Contohnya adalah, misalnya adalah kamarku, ya, khusus hanya kamarnya seorang penulis tersebut. Tidak bisa adalah kamar siapa yang ingin dijelaskan. Kamar itu artinya luas, harus diambil secara spesifik atau secara khusus, ya. Baik, yang ketiga adalah ciri deskripsi dari segi isi. Apa sih dari segi isi yang dapat kita nilai? Isi deskripsi menjadi perinci bagian-bagian objek. Yang diperincikan adalah bentuk fisiknya, ya, kemudian warnanya, ukurannya, itu yang diperincikan adalah dari deskripsi, cirinya, ya. Kemudian isi deskripsi menggambarkan secara konkret. Ini jelas bahwa tes deskripsi itu konkret, maksudnya ini adalah nyata. Kemudian yang ketiga adalah isi tes deskripsi bersifat personal. Apa maksudnya personal? Personal adalah pandangan penulis, pandangan diri sendiri penulis, ya. Misalnya Pak Guru yang ingin menulis sebuah tentang Pak Guru,
Tentu ini pandangan Pak Guru. Misalnya, perkenalkan, nama saya Pak Deliansa, saya memiliki tinggi 176, saya adalah orang yang paling tampan karena memiliki hidung yang mancung, kemudian mempunyai jenggot. Ini adalah pandangan saya, ya. Jadi pandangan penulis itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Boleh melebihkan walaupun itu hanyalah bersifat, tidak semua orang menganggap seperti itu, tapi pandangannya dia. Paham seperti ini? Paham? Baik, kita lanjut. Tadi sudah kita menentukan adalah ciri dari segi isi, tujuan maupun objek. Sekarang kita menentukan ciri terdeskripsi dari aspek kebahasaan. Ya, aspek kebahasaan. Yang pertama, biasanya ya menggunakan kata-kata khusus yang konkret. Contohnya warna. Warna itu diperincikan lagi ya. Warna itu adalah luas ya. Warna itu ada merah, kuning, hijau, ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku sangat baik. Baik ini bersifat umum. Dia baiknya seperti apa? Suka menolong, ramah dalam tutur kata, atau suka membantu, suka memberi. Tergantung dari apa yang baik yang ditunjukkan. Ya, contoh adalah ibuku sangat baik. Kemudian diperincikan, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah, tutur katanya lembut dan kepada siapa saja. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim. Tahu kata sinonim? Sinonim maksudnya ini adalah persamaan kata. Mungkin waktu SD sudah belajar ya kata sinonim. Sinonim, antonim. Kalau sinonim adalah persamaan, kalau antonim adalah lawan kata. Baik, kita lihat contoh di bawah. Misalnya, melihat itu persamaannya adalah memandang. Selain memandang apa lagi? Melirik, menoleh, menonton, mengamati, memperhatikan. Itu semua adalah melihat. Itu yang dimaksud dengan sinonim kata. Baik. Kita sudah membahas ciri-ciri deskripsi tadi, mulai dari isi, tujuan, kemudian objek, kemudian dari segi kebahasaan kita sudah membahas. Baik, ditinjau dari bentuknya, ya, ini adalah jenis-jenis deskripsi ya. Tes deskripsi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tes deskripsi berdiri sendiri. Contohnya misalnya rumahku, sekolahku, kamarku, ya seperti yang kalian buat kemarin ya. Namaku Agil misalnya, aku berusia 16 tahun misalnya ya. Saya memiliki tinggi berapa, kemudian memiliki kulit berwarna apa, rambut seperti apa ya. Paham ini? Berdiri sendiri artinya dia tidak campur baur dengan tes yang lain. Kemudian tes deskripsi menjadi bagian dari teks yang lain. Ya, maksudnya adalah puisi, cerpen. Oh, bisa ya, Pak? Kalau tes deskripsi itu masuk dalam puisi dan cerpen, bisa ya. Karena kita mendeskripsikan, misalnya kita ingin membuat sebuah puisi, ini contoh puisi yang Pak Guru buat ya. Sekolahku, karya Deliansa, yang Pak Guru ya. Dari kejauhan saat ini aku hanya bisa memandangmu, gedung-gedung yang menjulang tinggi, yang dulu dipenuhi dengan suara salam dari teman-temanku, kini terasa sepi dan sunyi. Ruang kelas yang dulu dipenuhi dengan canda tawa, kantin dan masjid yang selalu dikunjungi saat jam istirahat dan sholat, kini semua hanya dalam ingatan. Sejak wabah menjelma di dunia, di seluruh dunia, semua kebersamaan hilang. Kini aku hanya bisa berteman dengan buku dan HP, sembari menunggu tugas dari guru-guruku. Ya, itu adalah puisi yang berupa tes deskripsi. Ya, bisa juga berupa cerpen dan lain-lain ya. Baik, sejauh ini paham apa yang Pak Guru jelaskan? Kalau belum paham nanti pertanyakan lewat WA ya. Jadi ada tugas anak-anakku sekalian, yaitu tugasnya adalah mencari kata. Ini Pak Guru pojokkan dulu ya. Iya,
mencari kata khusus dari kata umum di bawah ini, kemudian buatlah masing-masing satu contoh kalimat dari kata tersebut. Ya, kata umumnya ada 5 ini anak-anak sekalian, yaitu cuaca, ikan, membawa, kemudian warna, kemudian bunga, ya. Nah, contohnya misalnya ada kata umum makan. Makan ini kan banyak, ada makan nasi, makan jajan, makan bakso, dan lain-lain ya. Sekarang kita buat kalimatnya. Saya sebenarnya sudah makan di rumah teman tadi. Ini adalah satu contoh kalimat. Saya sudah makan. Makan apa dulu? Hanya dibuatlah, ibu tadi saya sudah makan nasi di rumah teman. Nah, ternyata dia makan nasi. Paham ini? Ya. Nah, dibuatkanlah cuaca ini, carilah kata ya, kata khusus dari cuaca apa saja, kemudian ikan apa saja, membawa ini apa saja ya, seperti melihat tadi ya, kemudian warna ini apa saja, bunga ini apa saja, dan lainnya. Baik, yang kedua, soal yang kedua, carilah sinonim dari kata di bawah ini, kemudian buatlah masing-masing contoh kalimat dari satu contoh kalimat dari kata tersebut. Contohnya misalnya kamu cari kata baik. Baik ini ada ramah, sopan, santun, penolong. Inilah sifat baik ya. Sabar itu seperti apa ya? Apa kata sinonimnya sabar? Nah, cari sendiri ya. Indah apa, pintar apa, rajin apa, bertemu apa ya. Baik, mungkin sekian apa yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.